Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-12, triwulan ketiga 2022 dengan judul Mati Seperti Benih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami, berkati pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Semoga Anda sehat-sehat. Ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 12:24 menjadi inti untuk pelajaran sekolah sahabat hari ini. Ya kita bilang pokok. Mari kita mendengar ceritanya. Berapa orang Yunani datang kepada Yesus dan dia memperkenalkan rencana keselamatan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus memberi ilustrasi yang luar biasa. Sangat mudah dipahami bagaimana benih jatuh menjadi proses kehidupan. Selanjutnya dalam 3 tahap. Yang pertama benih mengalami jatuh. Lalu kedua ada proses menanti bagaimana benih itu bersatu dengan tanah. Yang ketiga kematian. Pelajaran 1 minggu ini ajarkan apakah disebut dengan kematian di sini. Kematian di sini saja bisa menjadi 2 arti. Pertama, menurut kekristenan akibat hukum dengan dosa. Tapi di sisi lain dikatakan juga bahwa hidup kita dengan Tuhan dimulai dari kematian kita bagi dosa. Hidup ini dimulai dari apa? Dari kematian. Kematian kita bagi dosa kita dibaptiskan itu melambangkan bagaimana kita mati bagi dosa. Ya, itu. Tetapi pelajaran kita menjelaskan kembali hanya kalau kita mati terhadap dosa, maka kita bisa menikmati kehidupan selanjutnya dalam kerajaan Allah. Luar biasa ya. Tanpa proses mati terhadap dosa kita. Di pelajaran sekolah sahabat ini adalah 2 pelajaran penting. Kematian bagi dosa kita adalah untuk berikan kesempatan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Untuk apa? Untuk merubah karakter kita. Dan yang kedua, jika kita tidak mengalami kematian terhadap dosa, kita tidak mungkin melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik. Tema utama yang pertama, kematian bagi dosa, menetapkan kerangka untuk berdiamnya Roh Kudus, Roh secara pribadi melaksanakan perubahan karakter kita menjadi gambar Yesus Kristus dan memberikan kuasa kepada kita untuk menghidupkan kehidupan pelayanan, korban, dan ketaatan pada Tuhan. Dan yang kedua, jika kita tidak mengalami kematian terhadap dosa, kita akan melanjutkan kehidupan untuk mementingkan diri sendiri dan melayani diri sendiri. Kehidupan dosa yang sebenarnya membawa kematian seperti anak-anak Eli di 1 Samuel 2:22-25. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah. Pertemuan sepanjang minggu ini akibatnya Tuhan izinkan mereka tewas. Akan banyak kita belajar juga tentang kepatuhan di dalam pelayanan.
Ketika kita mau mematikan diri di dalam hal kesombongan, di dalam kepercayaan diri yang berlebihan, di dalam hal menganggap diri kita hebat, kalau kita amati terhadap hal-hal seperti ini. Maka bersama seperti benih, maka pada saat itu munculkan titik kehidupan bagi kita yang masih merasa hebat bagi kita, yang selalu ingin didahulukan, masih ingin selalu dihormati, ditempatkan di tempat yang paling hebat. Seperti di 1 Samuel 13 ayat 3 sampai 5. Saat Raja Israel Saul suruh meniup sangkakala di seluruh negeri saat Yonatan sudah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Akibat Saul melanggar perintah Tuhan, itu adalah Daud mengganti Saul untuk menjadi raja Israel. Ceritanya luar biasa ya. Kita ingat Yesus yang sudah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, meninggalkan keseterannya dengan Allah. Dia rela seperti hamba dan bahkan taat sampai mati. Biarlah kita mematikan dosa kita agar kita bisa memiliki kehidupan untuk selamanya. Apakah Anda bersedia untuk melayani orang lain seperti yang Yesus melakukan? Di dalam Galatia 2 ayat 20 kita bisa membaca, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kesimpulan pada hari ini, benih harus menghadapi banyak masalah setelah jatuh ke tanah dan mati. Misalnya masalah sering dialami cuaca yang buruk. Dan saat kita bertumbuh secara iman, kita perlu memahami betapa perlunya kita mati terhadap diri sendiri. Penyalibkan diri akan menempatkan jiwa-jiwa di tempat menguntungkan dalam kehidupan baru. Saudara-saudara yang kekasih, jangan bersandar kepada pikiran sendiri, tetapi selalu bersandar kepada firman Tuhan. Benih iman bersatu dengan tanah akan mempertobatkan dan akan menjadi proses kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar firman-Mu, sekolah